Salam damai dan sukacita Natal bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan karena oleh anugerahnya kita masih dikumpulkan di hari ini, di momen istimewa ini, untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus, sumber kasih dan sukacita sejati. Kita akan persiapkan hati kita, diri kita untuk masuk dalam ibadah Natal Yesus Kristus 25 Desember 2025. Saya undang jemaat untuk berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seringkali dunia memberi kita banyak alasan untuk merasa takut. Namun, sebagaimana para gembala di padang Efrata, hari ini kita mendengar suara yang sama. Jangan takut, karena kasih Tuhan telah hadir di tengah kita. Mari kita buka hati dalam kehadirannya di hati kita dan di dalam ibadah ini. Kita bernyanyi dari pujian Kidung Jemaat 119 ayat 1 dan 2. Hai dunia, gembiralah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia adalah Allah yang menghampiri para gembala di kegelapan malam, yang mengubah gentang menjadi gemar dan ketakutan menjadi sukacita. Di dalam namanya yang kudus ibadah ini berlangsung. Amin. Nats introitus pada pagi ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian nats introitus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 120 ayat 1, 2, dan 3. Hai siarkan di gunung. Gunung, di mana
kita mendengarkan kesaksian pujian dari Komisi Penyiar. Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayangmu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janjimu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, tiada satu kata yang terputus, dan dia harus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tanganmu Tuhan. Sirai kasih-Mu Tuhan, maka titian dan ada di depanku hanyalah jurang yang menganggap. Berganti Natal datang kini, undang dari hati. Damaikan diri ini, tiada satu kata yang terputus, dan dia hapus tangisan dan air mata.
depanku hanyalah jurang yang mengarah. Tanpa kau bukan Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka kemudian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Padamu karena menyadari banyaknya dosa dan kegelapan di dalam hati kami. Kami merasa tidak layak sehingga kami menjauh dari kasih-Mu yang seharusnya menjadi kekuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami yang sering kali merupakan berita sukacita-Mu. Bersihkanlah hati kami dari segala rasa bersalah yang membelenggu. Gantikanlah rasa cemas kami dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Biarlah cahaya-Mu tidak lagi menakutkan bagi kami, melainkan menjadi terang yang menuntun kami kembali pada jalan-Mu. Layakan kami menerima anugerah keselamatan yang telah Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang menghapuskan segala ketakutan kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Komisi Pemuda Pemudi.
Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Ayat 17 sampai dengan 18. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikian berita anugerah. Pada pagi hari ini kita akan bernyanyi dari pujian Karena Kita. Kita merindukan Natal, hari raya yang indah dan merawat. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Kita yang menderita karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kecil. Kita merindukan Natal, hari raya indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Saya undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan segenap umat percaya, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 112 ayat 1 dan 3, Anak Maria dalam Palungan.
Tuhan yang adalah makanan rohani kita. Jangan sampai kita lapar akan firman Tuhan. Mari kita sambut firman-Nya dengan sukacita. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita bernyanyi dari pujian Kau Berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan bersukacita di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan, karena kami semua boleh berada di hari di mana kami merayakan akan kelahiran-Mu ke dunia ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena kami boleh terkumpul sebagai saudara seiman dalam persekutuan hari ini. Dan kami selalu percaya ya Tuhan bahwa dalam persekutuan kami dengan Tuhan, semua akan menjadi hal yang berguna, hal yang bermanfaat, dan membangun iman percaya kami. Ketika saat ini Tuhan, bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, supaya kami berkonsentrasi pada pemberitaan firman Tuhan hari ini, dan Roh Kudus bekerja penuh membawa kami pada pengertian yang benar, pengertian yang juga akan menuntun kami untuk menjalaninya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Hamba-Mu yang menyampaikan lingkupi dengan kuat kuasa Roh-Mu, supaya firman Tuhan tersampaikan dengan baik, firman Tuhan disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Silakan duduk. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita. Di hari Natal ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas. Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 hingga ayat 15. Lukas 2 ayat 8 hingga ayat 15. Dan saya mengajak kita untuk membaca teks ini bergantian. Saya ayat 8, 51 dan 9. Demikian seterusnya sampai di ayat 15 kita akan membacanya bersama-sama.
Lukas 2 ayat 8 sampai 15. Firman Tuhan akan dimulai dari ayat 8, berbunyi demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba mendengar suara malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersilang meliputi mereka, dan mereka sangat takut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba lampin bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi selamat Natal kepada jemaat Tuhan. Kita semalam sudah merayakannya dan hari ini kita berada dalam ibadah Natal di tanggal 25. Ketika kita berada dalam suasana Natal, kita semua pasti berada dalam suasana yang sukacita, suasana yang menyenangkan, suasana yang membuat hati kita senang, hati kita bergembira. Namun di sisi lain, firman Tuhan hari ini menceritakan satu situasi yang berbeda. Cerita tentang para gembala ini diletakkan di bawah cerita tentang kelahiran Yesus. Dan dimulai dengan narasi bahwa di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Kita diberi tema jangan takut, karena kita mau belajar dari para gembala yang mengalami lawatan Tuhan melalui kehadiran para malaikat. Di Natal, kita tidak sedang berasa takut. Harus kita akui di tempat ini. Tetapi di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita ada banyak ketakutan-ketakutan yang sedang kita alami. Ada banyak hal-hal yang kita khawatirkan terjadi di masa depan dan itu menjadi ketakutan tersendiri dalam kehidupan kita. Nah, hari ini mari kita mau melihat gembala-gembala di padang mengalami hal yang luar biasa. Karena mereka didatangi oleh malaikat Tuhan yang langsung berdiri di dekat mereka, dikatakan di dalam ayat 9, dan kemudian kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan ini membuat mereka sangat ketakutan. Semestinya ketika mereka melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menakjubkan, tidak perlu merasa takut. Kalau kita melihat hal-hal yang sangat hebat, itu kita langsung luar biasa. Kita merasa excited, kita merasa sukacita yang luar biasa. Tetapi berbeda dengan yang dialami oleh para gembala. Ketika mereka melihat kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, melihat kehadiran sesosok malaikat di dekat mereka, yang mereka rasakan dicatat di sini adalah mereka sangat ketakutan. Nah, apa sebenarnya yang menjadi penyebab rasa takut mereka? Apa yang membuat mereka berada dalam kondisi sangat ketakutan seperti itu? Mungkin kita bisa mempelajari kehidupan para gembala. Di sini dicatat bahwa mereka bukan gembala yang datang ke satu tempat kemudian pulang ke rumah mereka, tetapi mereka adalah para gembala yang tinggal. Artinya mereka menetap di padang itu sehari-harinya. Mereka bukan orang-orang yang memiliki keluarga dan kemudian datang sama seperti yang biasanya terjadi dalam kehidupan kita. Kalau di kampung saya itu tidak banyak sapi atau ternak yang digembalakan. Jadi mereka terkadang cuma pergi pagi, dipindahkan ke satu tempat yang dimana masih banyak rumput, diikat di situ, kemudian ditinggalkan. Nanti sore datang lagi, entah dibawa ke tempat minum atau dipindahkan lagi ke tempat makan yang lain. Nah, gembala-gembala ini mereka menetap di padang. Dan menurut catatan bahwa kehidupan mereka itu ya penuh dengan kehidupan yang kasar. Kehidupan relasi di antara mereka pun terkadang tipu menipu. Mungkin kita ingat ketika Yakub tinggal di rumah Laban, bahkan terhadap mertuanya sendiri,
Yakub itu menipu, Yakub itu ngakalin akan ternak-ternak yang ada. Nah, demikian juga yang terjadi dengan gembala-gembala di padang. Kehidupan mereka itu kasar. Kehidupan mereka itu tidak jauh dari praktek-praktek yang tidak benar, praktek penipuan, praktek perebutan, dan berbagai hal. Nah, dalam kondisi seperti itu, mereka di tengah masyarakat pun dianggap sebagai orang-orang yang tidak terpandang, kaum marginal. Bahkan menurut catatan, mereka itu pengakuannya, kesaksiannya itu tidak diakui di pengadilan. Jadi gembala itu tidak bisa dipakai sebagai saksi. Kalau misalnya kita bermasalah dan kemudian cuma ada gembala di situ, maka kita tidak bisa memakai mereka menjadi saksi kita karena kesaksian mereka itu tidak dianggap di pengadilan. Nah, mari kita hubungkan dengan kehidupan mereka yang kasar, kehidupan mereka yang penuh dengan tipu daya, penuh dengan praktek-praktek hidup yang tidak benar. Kemudian dalam kondisi itu datang malaikat Tuhan. Melihat malaikat Tuhan membuat mereka sangat ketakutan karena mereka tidak merasa layak. Mereka pikir kami siapa? Di masyarakat biasa pun kami tidak dianggap, apalagi ketika berurusan dengan keputusan. Karena malaikat itu adalah utusan Tuhan dan sudah pasti itu berurusan dengan keputusan. Mereka langsung merasakan ketidaklayakan mereka. Mereka langsung menyadari siapa diri mereka sehingga itu menjadi alasan bagi mereka untuk takut. Dan kemudian hal yang kedua yang membuat mereka ketakutan adalah ketika melihat kemuliaan Allah. Itu orang-orang akan tahu bahwa konsekuensinya adalah kematian. Ketika berhadapan dengan kekudusan Allah, maka konsekuensinya adalah kematian. Yesaya 6 ayat 5, ketika Yesaya mendapat panggilan dari Allah dan melihat kemuliaan Tuhan, Yesaya itu bilang, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Jadi ketika para gembala ini diperhadapkan dengan kemuliaan Tuhan, mereka langsung merasa, aduh habis kita. Karena kita merupakan orang-orang yang tidak kudus, yang menjalani praktek hidup yang tidak berkenan kepada Allah dan jauh dari kehidupan yang diperkenankan Tuhan. Dan ketika kemuliaan Allah itu nampak bagi mereka, mereka alami dan mereka pikir bahwa ya udah selesai di sini kita. Jadi mereka merasa bahwa secara praktek hidup mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ketika mereka berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, maka konsekuensinya adalah kematian. Tetapi perhatikan di dalam ayat 10, malaikat kemudian berkata bahwa jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Perhatikan apa yang terjadi. Dari mereka yang dalam kehidupan sosial mereka tidak dianggap, kemudian mereka diberitahu bahwa mereka mendapatkan berita yang merupakan satu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Berita yang dibawakan kepada mereka itu bukan berita biasa, bukan berita yang berhubungan dengan kehidupan mereka sendiri, tetapi berita yang menjadi kesukaan untuk seluruh bangsa. Perhatikan kapasitas berita itu. Berita yang tidak biasa, berita yang tidak hanya mengubah kehidupan para gembala, tetapi berita yang akan mengubah kehidupan seluruh bangsa. Dan itu disampaikan kepada para gembala yang sudah kita tahu bahwa kehidupan mereka sangat sederhana dan jauh dari kehormatan di tengah masyarakat. Bisa kita bayangkan apa yang kemudian menjadi ketakutan mereka berikutnya. Jadi ketakutan mereka berikutnya adalah, oh luar biasa ternyata kami yang tidak ada apa-apanya ini kemudian dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang mendapatkan berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Itu disampaikan kepada orang yang merasa diri tidak berarti ini. Kemudian malaikat melanjutkan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan malaikat melanjutkan bahwa ada pertanda yang diberikan ketika kamu ke sana, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Sesudah malaikat mengatakan itu, maka ada sejumlah bala tentara surga, ada malaikat yang datang dan menyatakan puji-pujian di hadapan mereka, terlihat oleh mata kepala mereka sendiri. Ketika kita membayangkan hal ini, sungguh suatu peristiwa yang luar biasa. Dari mereka yang terasing di padang, dari mereka yang tidak dianggap oleh masyarakat, dari mereka yang merasa bahwa status hidup mereka akan berputar di siklus itu aja. Mereka hanya akan merawat ternak yang ada pada mereka, dan status hidup mereka akan terus berada di kondisi ataupun posisi yang marginal.
Tetapi mereka diberitahu satu berita yang besar yang tujuannya adalah untuk seluruh bangsa. Dan kemudian mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana bala tentara surga itu memuliakan Allah di depan mata mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat respon yang mereka lakukan. Setelah menunjukkan bala tentara surga yang memuji Allah, di dalam ayat 14 dikatakan bahwa kemuliaan Allah bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sesudah itu malaikat pergi. Dan apa yang mereka lakukan? Para gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Kita bisa melihat proses yang dialami oleh para gembala. Suasana batin yang dialami oleh para gembala dari ketakutan yang amat sangat, mereka kemudian memiliki keberanian setelah mereka melihat bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan di depan mereka. Mereka kemudian mengajak satu sama lain. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang protes bahwa kalian aja yang pergi, saya di sini. Tetapi mereka sama-sama pergi. Dan perhatikan, setelah mereka menemukan bayi Yesus itu, ada hal yang menakjubkan terjadi. Ada transformasi yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan para gembala, dicatat di dalam ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketakutan yang luar biasa itu menjadi satu perubahan sikap hidup juga yang luar biasa. Mereka yang tadinya ketakutan, merasa diri tidak berdaya, merasa diri tidak dianggap, tidak berharga, mereka kemudian menyatakan pujian dan memuliakan Allah. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi kehidupan kita? Kita mau belajar dari para gembala ini. Kita mungkin tidak berada pada strata sosial seperti yang para gembala ini alami. Kita merupakan orang-orang yang memiliki kehidupan normal di tengah keluarga, bekerja, membina rumah tangga, membesarkan anak-anak. Tetapi sama seperti para gembala, ada ketakutan-ketakutan yang kita miliki di dalam hidup kita, baik sebagai pribadi, baik sebagai keluarga, baik juga sebagai jemaat. Harus kita akui bahwa di dalam kehidupan kita ada ketakutan-ketakutan yang senantiasa menekan kita dan terkadang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Para gembala memiliki rasa takut, namun ketika mereka melihat kemuliaan Tuhan, rasa takut itu berubah menjadi dorongan hati yang pergi melihat Yesus dan kembali dengan pujian dan menyatakan kemuliaan Allah. Ada perubahan hidup yang dialami oleh para gembala. Dari yang merasa tidak berarti, mereka mampu menyatakan kemuliaan Allah. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita takutkan? Sama seperti narasi yang dibacakan oleh liturgi tadi, bahwa banyak ketakutan yang mencekam kita. Secara pribadi, kita memiliki harapan-harapan masa depan yang kita telah targetkan, bahkan telah kita doakan dan usahakan. Tetapi terkadang, seiring dengan berjalannya waktu, kita tidak melihat perubahan. Kita tidak melihat bahwa kita semakin dekat dengan tujuan, tetapi kita melihat bayang-bayang bahwa tujuan yang sedang kita tuju itu bukannya makin dekat, malah makin menjauh. Anak-anak muda yang berdoa untuk mendapatkan pesanan hidup. Jujur, coba sampai tunjuk tangan. Siapa yang sudah menemukan pasangan hidup yang didoakan? Gabriel? Kalau Gabriel jangan. Gabriel masih permodan. Jadi masih silang merah ya. Jangan coba-coba kata usi dan kasihan nikah. Mungkin para pemuda, oh Sony. Selalu tahun lalu nama Sony disebut, tahun ini juga nama Sony yang disebut. Apakah Sony yang kurang berdoa atau kurang melihat sekitar? Saya sering mengatakan, lihatlah sekelilingmu, jangan berharap orang-orang yang ada di Korea sana akan menjadi pasangan hidup kalian. Tetapi lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang. Tuhan sedang menempatkan orang-orang di sekitar kalian. Jadi ada ketakutan-ketakutan. Mungkin kita di sini bercanda dengan Sony, bercanda dengan Delia, bercanda dengan Kak Lia, bercanda dengan siapa lagi, Tessa, siapa lagi anak-anak muda kita yang sudah kita Anto udah mau wisuda itu pasti surat izin akan keluar dari Pak Alfred dan Bu Ati. Nah, mungkin kita 8 orang kita bisa
berlaku, bersikap bahwa biasa aja. Tetapi ketika kita berdoa, ketika kita merenungkan usia saya sudah segini, ketakutan lagi kita dikejar usia, belum lagi kalau kita berusaha melangkah, bagaimana saya akan memiliki pasangan dengan kondisi saya yang belum mandiri secara finansial, belum lagi kita ketemu dengan cewek-cewek yang sekarang yang tuntutannya banyak, tuntutannya bukan hanya sekedar hal-hal primer, tetapi hal-hal sekunder justru lebih banyak dari hal-hal primer. Cewek yang butuhnya jalan-jalan, cewek yang skincare-nya banyak sederet, cewek yang banyak tuntutan dalam hidup, dan itu harus menjadi pertimbangan. Jadi harus menjadi pertimbangan bagi anak muda, dan sudah pasti itu membawa ketakutan tersendiri. Dan buruknya adalah ketika kita dikuasai oleh ketakutan ini dan berhenti melangkah, berharap keadaan berubah tanpa kita mau bertindak atau melakukan apapun. Para gembala memang berada pada kondisi yang udah stagnan. Kami udah akan menghabisi masa hidup kami dengan cara menjadi gembala. Tetapi lawatan Tuhan membuat mereka mengalami perubahan hidup. Mungkin mereka tidak kemudian menjadi orang yang seketika menjadi kaya. Perhatikan ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat penggembalaan mereka dan pergi ke Bethlehem, itu ada risiko ekonomi di situ. Coba, tidak ada yang bilang, oh kamu di sini jaga semua ternak kawanan ternak kita, kami yang pergi, tidak. Tetapi mereka berangkat semua dan sudah pasti ada ancaman binatang buas yang akan memangsa ternak yang mereka tinggalkan. Atau mungkin ada orang-orang yang bukan dari kelompok gembala ini yang kemudian mengambil ternak mereka, tetapi itu tidak lagi menjadi perhitungan mereka karena mereka sudah berfokus pada hal yang jauh lebih besar dari itu. Mereka melihat bahwa ini hal yang serius, ini tidak lagi berhubungan dengan ekonomi, tetapi berhubungan dengan jiwa, berhubungan dengan keselamatan, karena mereka pasti sudah membaca nubuat-nubuat para nabi bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Jadi ketika lawatan Tuhan terjadi, ketika kehadiran Tuhan terjadi, pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Kita juga sebagai orang tua, wajar ketika kita menargetkan bahwa anak saya harus sekolah di sekolah yang terbaik, anak saya harus memiliki kualifikasi A, B, C, dan D. Itu wajar dan kita mengusahakan itu. Tetapi ketika ada sesuatu yang mengganggu, misalnya tiba-tiba guru di sekolah bilang, anak ini kok begini, nah ketakutan kita menjadi berlebihan. Kita tidak bisa menerima bahwa itu hal yang wajar dari seorang anak. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan seorang anak yang semuanya pasti sesuai dengan yang kita harapkan. Dalam proses tumbuh kembang mereka sama seperti kita yang sudah dewasa pun masih perlu belajar banyak hal. Jadi ketakutan-ketakutan yang kita bangun itu terkadang terlalu jauh dari apa yang sebenarnya akan terjadi. Secara pribadi pun tidak sedikit orang sekarang yang membangun validasi diri, membuat supaya kita diakui, membuat supaya dimanapun kita berada orang hanya melihat kita. Padahal kita tahu bahwa di dalam diri setiap orang itu Tuhan menaruh talenta dan karunia yang berbeda-beda. Ada orang yang secara kemampuan ekonomi biasa tetapi dia disegani di tempat lain karena kemampuan yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Ada orang yang sekalipun pendiam tetapi orang merasa senang dengan kehadirannya. Dan itu semua ada di dalam diri kita yang hadir di tempat ini. Jadi kita tidak perlu berlomba-lomba untuk supaya menunjukkan siapa diri kita dan butuh pengakuan orang. Menunjukkan siapa diri kita itu pasti karena kita harus mengupgrade atau apa sih bahasanya, membuat diri kita memiliki kemampuan-kemampuan terbaik yang ada di dalam diri kita. Tetapi ketika kemudian kita haus akan pengakuan dari orang lain, itu menjadi hal yang berbeda. Karena ketika kita menjadi haus akan pengakuan, maka kita akan terus berada dalam ketakutan. Kita berusaha mendesain diri kita sedemikian rupa supaya orang mengakui kita. Bukan itu tujuan. Ketika kita mau menjadi pribadi yang terbaik, jadilah pribadi terbaik. Diakui orang ataupun tidak, kita harus tetap menjadi pribadi yang terbaik. Jangan jadikan pengakuan orang itu sebagai tujuan. Saya pernah mendengar statement dari Agnes Mo dulu waktu dia baru mulai tampil, bahwa kita diakui orang itu bonus, tetapi menjadi versi terbaik dari kita itu adalah harus. Nah itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dikatakan bahwa di zaman sekarang banyak orang yang jatuh dalam gejala psikologis yang disebut anxiety, kecemasan yang berlebihan. Karena apa? Karena kita menuntut diri kita sedemikian rupa supaya menjadi A, menjadi B, menjadi C.
Dan ketika itu tidak diakui orang, maka kita merasa cemas, kita merasa kehilangan pengaruh, kita merasa kehilangan pengakuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketakutan-ketakutan yang kita alami saat ini dapat kita bawa kepada Tuhan supaya Tuhan menggantikan semua kehendak hati kita, semua target hidup kita yang bukan dari Tuhan, menggantikan dengan tujuan Tuhan. Supaya kita tidak akan menjadi terlalu lelah dalam hidup ini. Saya membaca ada seorang konselor, seorang psikolog bilang begini, di dalam sepanjang perjalanan karirnya, ada banyak orang yang datang untuk konseling. Tetapi baru sekarang ini dalam periode ini, ada orang yang datang konseling karena dia depresi, dia stres dengan kondisi negara ini. Dulu orang depresi karena persoalan-persoalan di dalam keluarga, persoalan pribadi, relasi di tempat kerja yang terkadang menjadi tekanan tersendiri. Tetapi di zaman sekarang ini, beberapa orang datang karena dia stres, dia tertekan dengan kondisi negara kita. Dan wajar kalau kita terus melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi, ada banyak alasan yang membuat kita takut. Bahkan ketakutan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera, itu bisa juga menjadi ketakutan kita. Mereka sudah mengalami, tetapi kita yang belum mengalami membangun ketakutan-ketakutan, takut banjir, takut A, takut B, takut C, karena memang kondisi di sekitar kita pun memang memungkinkan semua itu terjadi. Nah, berbagai ketakutan-ketakutan yang menekan kita ketika kita biarkan akan membuat kita tidak lagi mampu menikmati kehidupan kita. Kita tidak lagi berjuang hidup dengan cara yang benar, tetapi karena rasa takut. Hari ini sama seperti para gembala. Berita tentang kelahiran Yesus itu datang kepada kita di hari Natal ini, bahwa Dia itu adalah juru selamat. Juru selamat dunia bukan cuma juru selamat bagi orang-orang tertentu. Dan kita diminta oleh Tuhan untuk membuka hati. Kita menyanyi bahwa seperti palungan, tetapi apakah benar kita membuka hati membiarkan Yesus hadir di dalam hidup kita, ataukah kita masih mengunci diri kita di dalam ketakutan-ketakutan yang tidak mau kita buka? Kita merasa bahwa ini hal tempat teraman untuk saya menyembunyikan ketakutan kita, atau mungkin kita merasa bahwa jangkauan kasih Tuhan tidak sampai pada titik ketakutan saya itu. Hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa malaikat datang pada para gembala, kelompok orang yang termarginalkan, kelompok orang yang dalam kekudusan hidup mereka itu tidak ada apa-apanya. Begitu juga dalam kehidupan kita, ketakutan apa yang saat ini sedang menekan kita, ketakutan apa yang kita rasa bahwa harus kita perjuangkan sendiri untuk keluar dari ketakutan itu, dari tekanan itu. Kita diminta untuk menjadi sama seperti para gembala. Mari tinggalkan beban ketakutan kita. Mari kita pergi ke Bethlehem, melihat Tuhan yang lahir itu. Maka Dia pasti akan mengubah ketakutan kita menjadi sesuatu yang berbeda. Jangan biarkan kita terus dikungkung oleh ketakutan-ketakutan itu dan tidak lagi mengalami kelahiran Tuhan di dalam hati kita. Dosa yang paling serius bisa Tuhan selesaikan. Apalagi cuma masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Hanya persoalannya apakah kita membuka hati kita, membiarkan Tuhan bekerja di sana, membiarkan Tuhan yang lahir itu melakukan karyanya di dalam hidup kita, atau kita masih sibuk dengan ketakutan, dengan pencapaian, dengan usaha kita. Hidup kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita diciptakan untuk tujuan-tujuan Tuhan. Mari berhenti sejenak. Di hari Natal ini kita renungkan, apakah selama ini saya berjuang karena Tuhan, berjuang dengan cara Tuhan dan berjuang untuk kemuliaan Tuhan, ataukah saya sudah terlalu sibuk dengan semua rencana, dengan semua hal yang saya anggap baik, yang saya anggap akan berhasil. Ingatlah bahwa Yesus Kristus dari kemuliaan surgawi datang ke dunia karena kita perlu diselamatkan. Jadi di bagian mana saat ini kehidupan kita masih dicekam oleh ketakutan, segera lepaskan, karena kita akan menjalani kehidupan yang sangat berat ketika kita terus-menerus memaksa diri kita dikuasai oleh berbagai ketakutan. Karena ketika kita tidak berfokus pada Tuhan, ketakutan satu bisa kita atasi, muncul ketakutan yang lain, dan itu akan terus beruntun. Hari ini mari kita tanggalkan setiap ketakutan kita. Kita beri kesempatan, kita beri tempat kepada Tuhan untuk berkarya, untuk menggantikan ketakutan itu dengan sukacita, sehingga
di dalam hidup kita memiliki kemampuan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, serta menikmati kemuliaan Tuhan di dalam hal apapun dalam hidup kita. Dengan demikian, kelahiran Yesus Kristus itu sungguh menghilangkan setiap rasa takut di dalam hidup kita dan membawa kita pada sebuah kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, terima kasih Engkau lahir ke dunia ini. Kelahiran-Mu mengubahkan ketakutan para gembala menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Ingatkanlah kami yang hari ini merayakan Natal untuk menanggalkan setiap ketakutan yang kami bangun oleh karena egoisme diri dan tujuan pribadi. Biarlah kami menggantikannya dengan tujuan-tujuan Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami mampu menikmati damai sejahtera dan sukacita yang Engkau bawa ke tengah-tengah kami. Biarlah kehidupan kami yang selama ini kami jalani dengan cara kami, dengan berbagai ketakutan yang ada di sekitar kami, tergantikan dengan damai sejahtera Kristus yang menguasai segenap hati dan pikiran kami. Karena dengan demikian, kami akan menjalani kehidupan yang penuh damai sejahtera Tuhan. Kami bukan saja menikmati berkat Tuhan untuk kehidupan kami sendiri, tetapi kami pun boleh menjadi berkat, membagikan damai sejahtera itu bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Sehingga tidak ada lagi ketakutan-ketakutan yang kami rasakan. Kami menjadikan orang lain sebagai sumber kasih, sumber kebaikan Tuhan, karena kami sama-sama tidak dicekam oleh rasa takut. Kehadiran-Mu membawakan kami kehidupan yang penuh dengan sukacita, dan biarlah itu sungguh kami alami di hari ini bahkan di hari-hari mendatang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dengarkan, dengan menyanyikan pujian Natal di hati. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang karena kasih-Nya yang besar memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan karena kami menjadi karya selamat Tuhan. Dan hari ini Tuhan dengan firman yang sudah kami dengarkan, biarlah kami menanggalkan setiap rasa takut dalam hidup kami, dan kami melangkah bersama Tuhan untuk menggapai janji-janji Tuhan terwujud di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menaruh percaya penuh, mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang merancang masa depan kami dan menuntun kami menuju masa depan yang Engkau janjikan itu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung hari ini. Terima kasih Engkau menjadikan kami bagian dari persekutuan ini. Terus teguhkan, kuatkan iman kami dalam kehidupan bersama kami sebagai umat percaya, supaya di tengah dunia yang memiliki banyak ketidakpastian, di tengah dunia di sekitar kami yang sedang tergoncang dengan berbagai hal yang sedang terjadi,
kami menjadi orang-orang yang tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Kami bersukacita ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh melayani di hadapan Tuhan. Terus berkati apa yang kami lakukan. Layakkan kami untuk menjadi alat yang sungguh-sungguh berguna bagi kemuliaan-Mu dan memberkati umat yang kami layani. Kami berdoa bagi pelayanan jemaat ini pada hari Minggu tanggal 28, tanggal 31, dan tanggal 1. Berikan kami sehat, berikan kami kuat. Berikan kami kesempatan terbaik ya Tuhan untuk datang menyembah, memuliakan Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami. Agar ya Tuhan, sukacita Natal tidak berhenti hanya pada sampai hari ini, tetapi kami terus membawa sukacita itu di sepanjang kehidupan kami, terlebih di dalam persekutuan kami di dalam jemaat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap berseru memohon kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memimpin kehidupan kami, kehidupan rumah tangga jemaat ini, usaha dan pekerjaan mereka, kehidupan muda-mudi di dalam jemaat ini ya Tuhan, dengan doa dan pergumulan mereka, baik tentang pasangan hidup, tentang pekerjaan, dan banyak hal yang sedang mereka perjuangkan. Tuhan kiranya menjawab dengan semua yang terbaik, memelihara setiap keluarga ini di dalam damai sejahtera Tuhan, menganugerahkan kepada setiap orang tua kasih dan kemampuan untuk mendidik anak-anak di dalam takut akan Engkau, menghargai anak-anak sebagai pribadi-pribadi yang berharga yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan mereka. Biar anak-anak di dalam jemaat ini boleh terdidik dengan iman yang benar kepada Tuhan, supaya mereka tidak hanya berprestasi di sekolah atau dimanapun mereka mengalami berbagai pengalaman, tetapi mereka juga tumbuh menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus yang kuat di dalam diri mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan penyakit, yang masih berjuang untuk sembuh. Kami berdoa untuk Inang Pakpahan, berdoa untuk Ibu Patricia, berdoa untuk Ibu Victoria yang hadir pada saat ini, dan juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tak tersebutkan namun sedang bergumul dengan sakit penyakit. Ya Tuhan, bersama mereka kami memohon, biarlah belas kasihan Tuhan Engkau nyatakan. Biarlah kuasa Tuhan Engkau berikan di dalam hidup mereka, supaya kekuatan mereka miliki, kesehatan mereka miliki, dan Tuhan dipuji di dalamnya. Kami tetap berdoa ya Tuhan untuk perjuangan hidup kami. Kami menjalani kehidupan yang saat ini sangat sulit, karena kondisi di negeri ini Tuhan sedang mengalami kepemimpinan yang kami tidak pahami apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Namun kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami memohon kuat kuasa-Mu, kasih-Mu yang besar itu memulihkan negeri kami, memberkati para pemimpin negeri kami dengan kebaikan hati. Jangan biarkan ya Tuhan tujuan-tujuan pribadi ataupun kelompok menguasai mereka, sehingga mereka melupakan bahwa mereka adalah pimpinan yang Tuhan pilih untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi negeri ini. Biarlah Tuhan berkenan memberkati mereka. Biarlah Tuhan berkenan menopang mereka dengan kasih-Mu. Jikapun mereka ya Tuhan telah ada pada posisi yang tidak bisa diperbaiki, biarlah kiranya tangan Tuhanlah yang menyingkirkan mereka dari tempat yang semestinya ditempati oleh orang-orang yang berhati baik. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sebagai pribadi-pribadi pun menyerahkan diri kami kepadamu. Di penghujung tahun ini Tuhan, ada banyak hal yang masih ingin kami capai. Ada banyak hal juga yang mungkin lalai kami lakukan. Kami memohon pengampunan dari Tuhan, dan kiranya Tuhan memulihkan kami, supaya ke depannya kami menjadi pribadi yang terus berjuang dengan cara yang benar, yang terus bergantung pada pimpinan Roh Kudus, supaya kami dapat menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kami berhasil pun ya Tuhan, kami tetap menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini kami Tuhan, dengan semua kerinduan dan permohonan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, perjuangan kami di dalamnya hanya kepadamu. Dan biarlah ya Tuhan, Tuhanlah yang menjadi tujuan hidup kami. Doa kami ini kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat,
yang mulai dunia kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita membawa persembahan kita, ada sedikit wakil jemaat yang perlu kami sampaikan. Gembala Sidang dan Majelis Pekerja Jemaat mengucapkan Selamat Natal bagi seluruh jemaat yang hadir. Kiranya kasih Natal membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Gembala Sidang dan Majelis Pekerja Jemaat juga menyampaikan terima kasih kepada Panitia Natal atas seluruh karya dan jeripayanya yang telah dilaksanakan pada perayaan Natal tadi malam dan minggu-minggu sebelumnya, dan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah berbagi kasih dalam mendukung panitia Natal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu tanggal 28 Desember dilaksanakan pukul 8 pagi. Jadi tidak seperti hari ini ya, kembali kita semula jam 8 pagi. Sekaligus di dalam ibadah ada peneguhan CD bagi anggota jemaat. Ada 2 orang calon CD baru di jemaat ini. Dan untuk pertemuan percakapan pengembalaan akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 pukul 19 atau 7 malam. Mohon kehadiran calon CD baru dan orang tua untuk ada percakapan pengembalaan dengan majelis pekerja jemaat. Demikian sedikit warta jemaat kita pada pagi hari ini. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Malaikat membawa kesukaan besar bagi para gembala. Marilah kita membawa persembahan kita dengan kesukaan yang sama, tanpa rasa takut atau berat hati, karena Tuhan memberkati setiap kerelaan kita. Sambil puji-puji dijalankan, kita akan menyanyi dari pujian dari Kidung Jemaat 118 ayat 1-2. Ayat 1 dan 2, sungguh mulia. Mulia
sejahtera di kerajaan surga. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Di pagi hari ini Bapa, kami menyambut kedatangan-Mu melalui perayaan Natal di tempat ini Tuhan. Kami merayakan Natal Tuhan karena kami itu bersukaria untuk itu semua Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan karena di siang hari ini kami masih Engkau beri kesempatan untuk membawa persembahan kami sebagai tanda syukur atas kelimpahan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kiranya Bapa, terimalah persembahan syukur kami ini ya Tuhan, dan jadikanlah persembahan syukur ini sebagai pelayanan bagi kami untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menyanyikan pujian penutup, kita siapkan dulu di bukit di mana jua. Hai, siapkan dulu lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siapkan diri dulu di bukit di mana jua. Hai, siapkan diri dulu lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siapkan diri dulu di bukit di mana jua. Hai, siapkan diri dulu lahirnya Al-Masih. kiranya tetap terus melayani pekerjaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah Natal di siang hari ini, sebelum kita menerima berkat dari hamba-Nya, kita akan nyanyikan satu pujian penutup Allah Kudasnya. Dari utara ke selatan, terdengar
kita dibebaskan dari segala ketakutan hidup karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Dan arahkan hati pada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya terus-menerus dalam kehidupan kamu, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Menyongsong tahun baru 2026. Tuhan memberkati. At the close of the day, when you kneel to pray, will you remember me? I need help every day. This is why I pray. Will you remember me? When you pray, will you pray for me? For I need His love and His care. When you pray, will you pray for me? Will you whisper my name in your prayer? At the close of the day, when I kneel to pray, I will remember you. You need help every day, this is why I pray, I will remember you. When I pray, I will pray for you, for you need His love and His care. When I pray, I will pray for you, I will whisper your name in my prayer. When I pray, I will pray for you, for you need His love and His care. When I pray, I will pray for you, I will whisper your name in my prayer. At the break of the day, when I kneel to pray, I will remember